Saya akan menjelaskan tentang SWOT atau Stretch. Kekuatan dari Omnibus Law adalah menyoroti usaha kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Omnibus Law bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal. Yang pertama, persoalan kriminalisasi pejabat negara. Selama ini, banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran. Karena jika terbukti merugi, bisa dijerat dengan pidana korupsi. Poin yang kedua, Omnibus Law bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, Omnibus Law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang selanjutnya weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan Omnibus Law Cipta Kerja yakni dibuat dengan proses yang sangat cepat dan tidak partisipatif. Akhirnya, desain yang sudah sangat jelas bisa jadi sangat menguntungkan sebagian kecil kelompok saja, sehingga sangat sistematis. Kelemahan itu bermulai dari sangat minimnya penjelasan dari Omnibus Law tersebut. Pemerintah menyebutkan perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana RUU ini berjalan dengan baik sesuai dengan roda perekonomian Indonesia. Peluang dari Omnibus Law itu apa-apa aja sih? Yang pertama itu memberikan peluang perluasnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pertanggal 27 Mei 2020 itu terdapat 1.058.284 pekerja atau buruh yang dirumahkan, dan 380.221 pekerja atau buruh yang ter-PHK akibat virus corona ini. Nah, rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai itu bisa menjadi solusi atas permasalahan ketenaga kerjaan, terutama terkait pengangguran sebagai dampak dari pandemi virus corona ini. Yang kedua, memuat upaya perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang meliputi angkatan kerja, yang belum bekerja, yang sedang bekerja, hingga buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi itu mendapatkan perlindungan tersebut. Analisis RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan analisis SWOT atau SWOT. Nah, saya akan menjelaskan mengenai T, yaitu threats atau bahasa Indonesianya ancaman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, setelah itu pemerintah sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada RUU tersebut dianggap belum sempurna dan justru menimbulkan ancaman dan kerugian dari beberapa pihak, salah satunya kaum perempuan. Nah, saya akan membacakan beberapa ancaman yang didapat dari RUU Cipta Kerja ini. 1. Dianggap sebagai langkah mundur dari komitmen pemerintah untuk menganalisis gender dan lingkungan melalui AMDAL dan KLHS. 2. Mempermudah dan menjamin kemudahan mutasi dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini justru mampu atau malah menggusur rakyat. 3. Mengancam ketahanan pangan, salah satunya karena ada ketentuan yang menyamakan antara kedudukan produksi pangan dalam negeri dan cadangan nasional dan impor pangan sebagai sumber penyediaan pangan. 4. Memperburuk hak perbandingan buruh perempuan. Nah, itu beberapa ancaman yang didapat dari RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satunya bagi perempuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.